Ini dia yang kalian tunggu-tunggu, Poco Pad. Spesifikasinya gue kasih tahu dulu ya. Dia pakai chipsetnya Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Mantap sekali ini. RAM-nya 8 GB, udah pakai LPDDR4X dan dengan penyimpanan 256 GB UFS 2.2. Untuk storage-nya bisa ditambah sampai 1 TB. Sistem operasinya dia pakai HyperOS ya, berbasis Android 13. Sekarang langsung masuk ke bagian yang paling besar dari sebuah tablet, yaitu layarnya. Layarnya itu pakai ukuran 12,1 inci. Ini tablet 4 juta yang layarnya paling gede yang ada di pasaran sekarang. Panelnya IPS dengan resolusi 2,5K, refresh rate-nya 120 Hz, dan kecerahannya ini peak brightness-nya ada di 400 nits ya. Aspek rasionya 16:10. Jadi buat kalian yang pengen kerja pakai tablet ini udah enak banget. Oh ya, layarnya juga udah dikasih proteksi Corning Gorilla Glass 3. Untuk kamera belakang dia pakai, ini kelihatannya ada dua, tapi sebenarnya cuma satu. Resolusinya 8 megapiksel dengan bukaan lensa 2.0. Kamera depannya juga pakai resolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa yang sama 2.0. Kapasitas baterainya ini ada di 10.000 mAh dengan pengisian daya maksimalnya di 33 watt. Dia pakai quad stereo speaker yang sudah mendukung Dolby Atmos, luar biasa. Tapi bukan cuma tablet, Poco Pad juga datang dengan sebuah keyboard case ya, dan juga sebuah smart pen. Pen dan keyboard case-nya ini dibanderol di harga 700 ribuan masing-masing, jadi bisa tambah 1,4 jutaan aja. Totalnya jadi 5 jutaan, nggak masalah, karena spesifikasinya ini luar biasa bagus banget. Tapi kita nggak tahu sampai kita cobain langsung buat main game. So, tanpa banyak basa-basi, langsung pindah ke meja operasi. Oke guys, ini adalah Poco Pad yang ada di tangan gua. Ini yang varian warna biru. Oh, masih ada stiker emailnya. Hahaha. Ya, tampilannya kayak begini. Ini layarnya bagus banget ya dan gede banget untuk sebuah tablet yang harganya itu hitungannya cukup murah ya. Oh ya, ini gua akan tunjukin dulu beberapa kondisi. Yang pertama, gue tidak akan menggunakan settingan auto di brightness-nya. Jadi kita pakai di tengah-tengah. Jadi settingannya kayak begini ya. Ini brightness-nya bakalan kayak begini tampilannya. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya brightness segini agak kurang ya, karena layarnya tuh memang ya nits-nya atau kecerahannya tuh yang nggak seberapa terang gitu. Tapi lumayan oke, cuma pas-pasan aja. Jadi kayaknya gue akan pasang di segini nih kecerahannya. Oke. Dan kita tetap menggunakan ini ya, menggunakan WiFi karena tidak ada opsi untuk menggunakan 5G atau 4G di sini ya, guys. Lalu juga beberapa hal yang perlu kalian tahu. Oh ya, Bluetooth akan gue biarkan menyala di sini ya, untuk ngelihat apakah ada interference yang berarti atau tidak. Lalu juga NFC, nggak ada NFC di sini. Oke, dan kita akan cek dulu suhunya di bagian depan kayak gimana. Suhu di bagian depan ini di tengah-tengah kelihatan ada di angka 31-an, mungkin menuju ke 32 derajat Celcius. Menuju ke pinggir berasa ada 32. Ini tepat berada di depan kamera. Nih posisinya di sini ya. Nih yang goyang-goyang nih apa namanya titiknya ya. Lalu di bagian sini nih adem ya 31 sampai 32 lah ya intinya. Tapi di sisi sebelah sini tempat dimana SoC berada itu emang suhunya agak lumayan tinggi ya guys. Untuk sisi bagian belakang kita akan cek dulu suhunya di sebelah sini biasanya yang lumayan tinggi. Ya kelihatan ada di angka sama sekitar 32-an derajat Celcius ya guys. Di sebelah sana lebih adem yang pasti. Jadi emang konsentrasi suhunya bakalan ada di sekitaran kamera. Di sini biasanya tempat SoC berada ya guys ya. Dan sekarang pukul 18.57, baterainya tersisa di angka 99%. Mudah-mudahan kelihatan tuh, 99%. Oke, kita masuk ke game yang pertama, game Mobile Legends. Haha. Oke, untuk Mobile Legends settingan yang dapetin tuh kayak begini ya. Ini maksimalnya ada di garis tepinya udah gue aktifin, frame rate tingginya ada di super dan grafisnya ada di ultra. Jadi kita basically dapet super ultra kayak begini. Untuk bayangannya juga gue aktifin, settingannya kayak begini ya guys ya. So, let's get to the game. Oke, ini dia Mobile Legends di Poco Pad ya. Tampilannya sih menjanjikan banget ya. Tapi ini gue baru mulai main, udah berasa agak lumayan berat. Sehingga gue harus naro si Poco Pad-nya ini di meja. Kalau nggak, berasa guys beratnya. Ngomong-ngomong FPS-nya kelihatan gue taruh di sini ya. Tuh.
FPS-nya ada di situ lah ya. Tadi kelihatan 59, 60 karena settingannya ini ada di super ultra. Anjay, udah nyerang tower aja, sabar coy. Belum, baru menit pertama, baru mulai. Udah first blood. Astaga. Ini sebenarnya secara grafis, secara resolusi itu bagus loh sebenarnya. Cuma karena layarnya memang gede ya guys ya. Jadi buat yang nggak biasa ngelihat di layar segede gaban begini ya, gaban, gaban. Jadi tampilannya tuh kayak agak-agak pixelated gitu. Padahal mah aslinya nggak, cuma emang gede aja. Jadi kan semakin besar layar, semakin besar pixelnya dong tentu. Ya Allah, salah ngeluarin kan, kenapa ngeluarin gituan? Udah mati duluan dia. Jadi gitu. Tapi overall this is good. Speakernya juga quad speaker alias ada 4, jadi enak banget pak. Rasanya tuh full gitu, enak. Cuma memang, sabar, 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 kalem bos. Cuma emang buat speaker yang di bawah nih, ini ketutupan sama tangan, jadi kayak wajar ya ketutupan sama tangan ya. Terus emang agak kurang praktis ya. Kayak misalnya gue pengen beli item tuh, jari gue harus ngangkat tangan dulu dikit ya supaya bisa nyentuh item yang posisinya ada di atas gitu. Jadi agak kurang praktikal. Karena layarnya gede. Cuma emang enak. Ini udah potensi dari chipsetnya emang bagus banget sih buat main game sih, gokil sih. Tapi sayang aja gitu ya, punya tablet bagus nggak dipakai main game gitu kan, pasti lo mikir kayak gitu dong kalau pakai Pokopet dong. Sama, gue juga mikir kayak begitu persis. Masa ya punya tablet bagus nggak dipakai main game sih, ya kan? Ayo, turretnya udah mati. Untung masih bisa kabur, saudara-saudara. Rekal dulu, rekal. Guys, ini lagi rame dan gue nggak ngelihat ada sedikit pun penurunan frame rate. This is good, very very good. Ini bagus banget ya. Kelihatan kalau frame rate tetap ada di 59 60 fps, itu bagus ya. Wajar ya kalau misalnya ada penurunan satu frame rate, satu frame itu kayak nggak ngepek gitu loh sebenarnya. Nice banget. Aduh, nggak kenal lagi tuh Mia. Performanya nggak main-main ini. Tapi kenapa masih kebukanya di super ultra aja ya? Harusnya bisa dibuka lebih tinggi lah. Joger lo kau kena flame shot. Eh. Ganking dah. Kabur dulu bang. Itu kenapa saya suka Nana ya guys ya. Yang perlu diingat, ini harganya 4 juta saja, saudara-saudara. Itu kualitas yang luar biasa bagus buat sebuah handphone 4 juta buat gua ya. Handphone. Tablet, Pak. Tablet 4 juta. Ini kenapa rame-rame mukulin beginian? Ayo, ini ada turret satu, bisa kita hancurin turret satu ini. Menang ya, guys ya. Oke, mantap sekali. Win streak 6 kali di rank. Dan kita akan cek dulu suhunya ya. Di bagian belakang dulu deh. Ini bagian belakang harus dicek nih suhunya nih. Bagian belakang kelihatan suhunya ada di angka 34 menuju ke 35 derajat Celcius ya. Untuk di bagian depan, ini ada di 36 tadi kelihatan tuh. Nah, kan? Oke. Mulai berangsur-angsur naik ya, mulai dari 33 sampai ke 36 derajat Celcius ada semua di sini. Baterainya jam 19.11 ada di angka 96%. 96%. Lanjut ke game berikutnya, PUBG Mobile. Ini urutannya nggak biasa nih. Oke, settingan untuk PUBG Mobile ya. PUBG Mobile itu kayak begini ya. Kita cek dulu grafisnya itu ada di HD High. Tapi kalau kita ganti ke smooth, bisa ke smooth extreme. Jadi ini 60 fps nanti tampilannya ya. Oke, klasik, anti aliasingnya gue bikin 4x, power savingnya disable, dan auto adjust grafiknya juga disable. Gue apply dulu di sini. Oke. Dan di lobby kita bikin juga smooth extreme, 4x, disable, dan apply. So, let's get to the game. Oke, gue nggak ngerti sama gyroscope-nya ini kenapa ya, tapi dia selalu menghadap ke bawah begini. Woi, ini kenapa gyroscope-nya nih? Itu lobby. Kita coba nanti ya, in-game kayak gimana ya, mudah-mudahan nggak kayak begitu ya guys ya. Tapi ini pas meluncur turun juga masih begini nih gyroscope-nya nih. Apa gue matiin aja ya? Tapi tunggu deh. Tunggu sampai di bawah nanti tampilannya kayak gimana nih gyroscope-nya, ini nyebelin sih kalau emang kayak begini. Ini gyroscope-nya
Kenapa begini? Oke, coba dulu. Tunggu sampai bawah. Iya, gyroscope turun sendiri. Ini harus dimatiin sih. Ayo, advance control, woi, gyroscope mana, woi, mati off. Oke, anggap aja nggak ada gyroscope-nya. Oke, kita looting dulu. Frame rate-nya terlihat ada di angka 60 fps, di situ kelihatan. Wah, oke lah, lumayan. Dagger. Wah, gue kirain musuh. Udah deg-degan aja awak. Aduh, anjay. Buset dah. Aduh, nggak kena lagi. Kalau kena kan seru ya. Energi drink doang. Ini kenapa turun di tempat kayak begini sih? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita cari tempat lain deh. Shotgun lagi. Kira pelurunya cuma 2 lagi. Tunggu. Minum cutting deng dulu kita. Frame rate cakep ya, 60 ya. Yang nggak cakep itunya. Aduh, apa tuh namanya? Giroskop. Nah, giroskopnya S black banget dah. Oke. Udah ada tembak-tembakan aja di sini. Masih ada sesuatu nggak sih? Aduh, baju deh paling nggak, biar nggak malu gua. Dapat senjata kagak ada pelurunya semua, gimana cerita? Coy, gua minta intinya coy. Nah, nggak ada pelurunya juga, astagfirullah. Saya mau bertahan hidup, bagaimana ini? Saya mau bertahan hidup kalau nggak punya peluru. Sulit banget hidup di sini ya. Aduh. Ada suara orang nembak-nembak guys. Terkapar dia guys. Pantatnya kita tembak saja guys. Luar biasa. Masih berhasil kita tembak dia. Mati dia. Cool. Oh, dapat painkiller. Nice. Cool. Mantap, ada energi drink lagi. Tadi dia punya senjata apaan? Kita tukar ya. Gue gak mau pakai shotgun. Aku tidak ingin menggunakan shotgun. Oke. Nice. Udah. Naik dah kita sekarang. Gini tampilannya kalau lagi naik kendaraan ya guys ya. Gak ada kendala sama sekali juga. Ini emang lancar sih. Bagus banget. Hanya gyroscope-nya aja tadi tuh nggak bisa dipakai ya. Sayang banget. Potensinya wasted gitu kalau gyroscope-nya nggak kepake dengan bagus tuh. Aduh, mudah-mudahan cuma karena PUBG atau ada bug di PUBG gitu-gitu aja ya, bukan karena masalah yang penting gitu ya, alias hardware-nya nggak sanggup lah, gimana gitu ya. Jadi kalau karena software kan bisa kena update. Kalau masalah hardware itu saya lihat ternyata gyronya nggak bagus hardware-nya gitu. Susah amat. Apa gimana? Nah itu kan susah dibenerinnya. Sudah ini masih oke, nggak ada kendala sama sekali. Frame rate juga kelihatan di 60 fps terus, tuh kelihatan 60 ya. Kalian pantengin aja situ buat ngeliatin frame rate-nya ya. Sayang banget si HyperOS. Nah ya, Xiaomi dan Poco itu kan dia punya game turbo buat ngeliat frame rate gitu. Cuma bohong gitu angkanya. Nggak bisa dipercaya. Nah kalau dari sini gue lebih bisa percaya dah. Serius. Ini masuk ke developer option dulu, terus cari konsumsi daya, power consumption. Habis itu kalian cari frame rate monitor. Nah, di situ baru gue bisa nyalain dan bisa lebih percaya sama frame rate monitornya ketimbang frame rate monitor bawaannya si HyperOS itu, game turbo itu kacau sih. Quad speakernya sejujurnya ini bagus banget ya, dan ngebantu banget buat denger arah tembakan gitu. Cuma memang jadinya dual speaker sih, karena speaker yang sebelah sini dan speaker yang sebelah sini itu otomatis ketutup sama tangan ya, kalau kita lagi main game kayak begini. Oke. Anyway, so far so good, nggak ada kendala apa-apa ya, frame rate-nya juga bagus, kelihatan tuh ya, 60 fps dari tadi manteng aja gitu ya, nggak ada masalah sama sekali. Cool, bagus. Sayang gyro aja, aduh sayang banget gitu. Ya ampun, no. Mati pak, mati. Oke, gua akan nunjukin dulu suhunya nih. Di sebelah sini biasanya kan yang panas nih. Tunggu, tuh di sebelah situ 35,9 ya, 36 derajat Celcius lah ya.
Masih oke lah ini. Dan di bagian belakangnya ini kelihatan ada di angka sekitar 34,6 ya, 35 derajat Celcius lah ya. Oke, lanjut. Gua akan apa ini? Oh, screenshot. Gua akan tunjukin sejam 19.38. Baterainya bersisa di angka 89%. Lanjut ke game yang ketiga, Zenless Zone Zero. Oke, mari kita lihat dulu grafis setting untuk si ZZZ ya. Kualitas gambarnya ada di rendah by default. Kita akan ganti ke tinggi. Ya, mamam kau Pokopet. Lalu renderingnya ada di tinggi juga. Mamam kau Pokopet. Dan FPS-nya tentu aja kita naikin sampai ke 60 FPS ya. Oke, bisa nggak nih? Kuat nggak nih? Ya udah kita coba aja dulu ya. Let's get to the game. Oke, di sini kelihatan kalau frame rate-nya nggak sampai ke 60 ya, melainkan sampai 39-40 FPS aja, but that's okay. Kita akan coba cek kemana ya, ini berjalan ya. Ini kayak begini-begini nih, banyak orang yang nggak suka, tapi sejujurnya gue tuh lumayan suka sama bagian yang kayak begini-begininya gitu. Ini rasanya kayak puzzle gitu kan, jadi kayak lo emang beneran harus mikir gitu loh. Dan gue suka banget nih posisi-posisi game yang kayak begini nih. Oke lah, langsung gue cepetin ke yang lagi tarung berantem-berantem bakbuk-bakbuk aja ya ntar ya. Oke, ini tampilannya guys ya. Dan frame rate-nya kalian juga harus perhatiin ya. Ini ada di angka 40-an sekarang ya. Gue biasa main pakai controller nih. Ini nggak pakai controller agak aneh nih rasanya nih. Tapi, ois! Nah, leave it to Billy. Gokil, 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 gokil. Aduh, langsung kena lagi dia. Frame rate-nya, aduh, frame rate-nya nggak kelihatan nih. Oke, gue turunin ke sini biar kelihatan. Kita pakai korin terus nih. Ah, sakit guys, sakit guys, ouch. Oke, frame rate-nya ada di 35 ya, sekitar 35-37 FPS ya. Nggak sampai ke, tunggu. Woi, nggak kena dong. Nggak sampai ke 60 kayak yang kita setting di settingannya. Woi, kena lagi, Syaul. Mati kau. Ouch. Oke, tapi lancar sih. Di 30-an FPS tapi lancar. Meskipun ya terpantau agak naik turun sedikit lah ya. Rasain lo. Ayo. Mantap. Boom. Wah. Dibikin terkapar dia. Frame rate-nya sampai ke 29 ya tadi paling turun ya kalau gue perhatiin ya. Ini masih oke sih. Sumpah bagus. Sayang nggak sampai ke 60 tapi ya udahlah ya. Kita terima aja ya. Udah bersyukur nih dikasih frame rate. Frame rate sebagus ini juga udah oke lah menurut gua. Ah. Ah. Menghindarnya. Oke, mantap sekali Billy. Oke, gak kena. Cakep banget sih. Udah dong, wipe out dong. Oh, belum. Masih harus kesini lagi. Oke. Masih ada, guys. Jadi tampilannya begitu ya. Oke, gitu aja. So, kita akan cek suhunya di bagian depan. Ini suhunya ada di angka berapa nih? Sekitar 37-an derajat Celcius. 38. Dan di bagian belakang ini ada di sama sekitar 37 menuju ke 38 derajat Celcius. Oke, masih aman, belum sampai 40. Jam 20.02, baterainya tersisa 82%. Oke, dan lanjut ke game yang berikutnya. Langsung Genshin Impact, buset. Oke, ini settingan untuk Genshin Impact. Dapatnya kayak begini ya, ada di rendah. Resolusi rendernya sedang kayak gini. Terus FPS-nya gue pindahin ke 60. Oke. Ini langsung awas lo, hati-hati lo, patah-patah lo ya. Tapi udah itu aja lah yang gue ubah lah ya, karena tadi ngelihat ZZZ dia agak kesulitan, makanya gue akan ubah di situ aja. So, let's get to the game. Oke, secara tampilan di sini frame rate-nya, oke gue pindah ke sini ya. Tuh,
kelihatan ada di angka 52-an FPS ya, tapi seperti biasa di sini tuh bukan yang stabil banget gitu ya kalau main Genshin Impact ya. Oke, gue akan coba lompat aja ke sana. Ya frame rate-nya turun ke sekitar 49, 37, balik lagi ke 46. Emang nggak stabil sih, Pak. Gimana ya? Mau dibilang stabil enggak kan? Gue coba melawan manusia ya. Ini sejujurnya bukan sebuah tes yang gimana-gimana banget untuk Genshin Impact, mengingat sebenarnya banyak musuh yang lebih berat dan lebih proper buat dicobain dilawan gitu ya. Karena gue bukan pemain Genshin Impact nih sejujurnya nih. Oke. Tapi kalau cuma buat main yang kayak gini-gini di awal-awal, oke lah. Meskipun ya bukan yang paling tinggi. Anjay, lu kenapa malah nyangkul, coy? Jangan malah nyangkul gitu dong. Anda mau ini saya, apa namanya, meremehkan saya, malah nyangkul Anda, hah? Jangan nyangkul. Oh, kena kan kepala Anda? Nyangkul lagi, buset. Lamaan lu mau nyerang, nyangkul dulu. Oke, gitu ya. Frame rate-nya turun sampai ke 30-an, terus naik lagi ke 40-an. Basically nggak bisa sampai ke 60 dengan settingan rendah kayak begini. Tapi settingan rendah di Genshin Impact untuk main di sebuah tablet tuh emang dalam tanda kutip agak nyebelin gitu ya, karena resolusinya tuh jadi berasa kurang tajam karena settingan grafisnya tadi rendah gitu. Bisa dimainin, bisa banget. Cuma ya kompromi aja sama frame rate dan settingan grafis yang rendah. Kalau lagi kosong kayak gini, iya dia bisa sampai ke 60 fps, tapi sisanya sih tidak bisa. Apalagi kalau misalnya udah muncul musuh-musuh yang lebih berat lagi, pastinya akan lebih sulit lagi buat dijalanin sama si Pokopet. Nyaman? Tergantung. Kalau kalian fine dengan 30 fps, ya anggaplah ini adalah sebuah uh, gameplay yang cukup nyaman gitu. Tapi kalau kalian kurang fine dengan 30 fps, ya bisa dibilang Pokopet ini agak kurang. Jadi tergantung kalian nyikapinnya gimana gitu ya sama hasil yang didapatkan di Pokopet kali ini. Karena ya tampilannya begitu. Wih, pindah dulu. Oke, monster test nih guys ya. Lompat ke sini, belum ke load tuh ya. Gentengnya akhirnya sudah loaded, gentengnya bagus sekali. Frame rate-nya pun lumayan oke, ada di 30-an atas sampai ke 40 bawah. Kayak begini, turun terus ke situ. Ya, bagus sih. Bagus. Mungkin karena resolusinya yang tinggi kali ya dari si tablet ini, makanya emang agak agak bukan kesulitan ya, tapi agak lumayan lebih berat gitu untuk ngerender gambarnya karena resolusi si tablet ini tinggi, lebih tinggi dari handphone-handphone yang kalian pakai gitu. Oke lah, gue akan cek dulu suhu di bagian nih depannya dulu deh. Suhu di bagian depan ini hangat nih. Ada di angka 36, turun ya, tadi 38. Oh, 37 tuh kelihatan. Dan di bagian belakang ada di angka sekitar ya samalah kurang lebih ya, sekitar 36 sampai ke 37 derajat Celcius. Oke, ini settingan grafis dari Honor of Kings yang didapetin untuk Pokopet ya. Standar FPS-nya ini tinggi ya, terus ketinggian kameranya standar. Nggak ngaruh ya. Resolusinya ultra, jadi ada tinggi di dan ultra. Ini kalau diginiin gimana nih? Nah, tuh, bisa tuh anti aliasingnya diaktifin. Oh, tidak didukung. Oke lah. Pokoknya settingannya kayak begini ya. Kualitas worknya HD, kualitas efeknya beginilah ya. Nggak ngerti, gue juga pantulan airnya aktif. So, let's get to the game. Oke, selamat datang di Honor of Kings. Nikmati match ini. Oh iya, paham. Udah. Iya, udah. Nih frame rate-nya gue taruh di sini ya, biar kelihatan nih frame rate-nya tuh 61 tuh, mamam tuh 63. Oke, lumayan oke ya. Gue pakai Princess Frost ya, yang gampang-gampangnya lah buat dipakai. Ini rank by the way. Kita cek ya seberapa bagus tampilannya di sini. Mamam, Anda kena. Nakal sih. Malah nyamperin ke sini. Kena kan Anda? Kena mamam Anda, kena lagi Anda. Apaan tuh? Ngirim roket. Ya Allah. Nggak usah pakai roket-roketan segala deh.
Ngapain? Jauh juga serangannya kalau pakai roket begitu dia. Luar biasa. By the way, minta rekomendasi hero dong. Main Hawk nih, gue belum tahu ya hero-hero di Hawk tuh perasaan belum ada yang cocok gitu loh. Ah, flash dulu lah. Nah, mati kau. Aduh, kabur dulu, kabur. Perasaan belum ada yang cocok gitu loh. Belum ada yang kayak Nana atau kayak Iritel gitu. Di Hawk tuh gue masih nyoba-nyoba sana sini. Belum, so far masih Angela sama Princess Frost yang oke di gua gitu. Tapi itu juga belum jago-jago amat juga gitu loh. Terus Augran, Aurgan. Nah, itu juga lumayan oke tuh Augran itu ya. Dia fighter jatuhnya ya. Role-nya. Gue lumayan suka tuh. Tapi ya yang lain apa kayak gitu ya. Kalau ada yang bisa sambil jalan sambil nyerang, ada nggak? Kayaknya masih langka tuh marksman yang jalan sambil nyerang kayak si Iritel tuh. Nggak tahu deh kalau di Hawk ini ada apa enggak ya. Kena anda semua. Good ya, frame rate-nya bagus ya. Tapi ini jempol gua agak kesulitan nih, jauh banget coy. Siap, laksanakan. Udah kayak apaan tahu. Anda upacara. Menit berapa nih? Tower udah hancur, woi. Astagfirullahaladzim. Woi, di ganking. Enggak. Ini tower mana yang hancur? Ini, bawah. Astaga, belum. Iya. Belum. Bawah masih ada, atas coy. Hancur, ya Allah. Baru main kita. Baru mulai. Buset, beban banget gua kali ini ya. Masa mati 5, assist 2, nggak dapet kill. Tapi gue juga bantu ini aja sih. Nge-push maju ke depan ya, buat ngancurin tower di mid lane ya. Tapi emang beban sih kali ini gue ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, so far so good. Frame rate juga bagus ya. Kelihatan ada di angka 60-an. Bahkan kadang-kadang sampai ke 62, 63. Gue nggak ngerti itu gimana ya. Oke, good. Ayolah kita bantu push lagi lah di tengah-tengah sini lah. Nah, karena emang tugas gue tuh kerjaannya emang nge-push ya. Jago gue nge-push gitu ya. Asik. Kagak. Emang lu kagak jago aja mainnya. Banyak alasan emang bang. Push! Hancurin nih tower, hancurin tower. Weh. Boom. Nah, kan lumayan kan nambah-nambah assist kan. Oke, lanjut. Lanjut, itu tower depan masih ada, coy. Jangan berhenti sampai sini saja. Nah, nice. Oke. Boom, mati lagi. Tower depan nih. Coy. Wah, mati sekali, coy. Weh. Ayolah, boom, rampage, mamam. Weh, rusuh. Masih 60-an FPS ya. Oke banget, Pak. Oke banget. Iya. Berhasil menang gitu, ngepush. Wah, pamer, ngepas lu. Oke, sekarang cek dulu suhunya di bagian depan kayak gimana ya suhunya. Ada di angka 35-an, 36 turun ya. Dan di bagian belakang nih dekat kamera juga turun ya, 35-36. Oke. Baterai jam 20.32, baterainya bersisa 74%. Not the best tapi oke lah. Lanjut ke game yang ke-6, FC Mobile. Untuk settingan grafisnya kita dapat di basically tinggi ya, dengan frame rate-nya standar. Gue pindahin dulu ke frame rate-nya tinggi. Jadi tinggi. Post effect-nya juga gue pindahin ke tinggi, nggak bisa. Oke, sampai sini aja, simpan dan let's get to the game. Tampilannya kayak gini guys, dan lawannya nih kayaknya jago nih. Aduh, pusing kita. Lawannya overall 92, Madrid dengan piala yang lebih banyak daripada gue ya. Gue menggunakan Milan di sini, timnya doang Milan, orangnya emang nggak ada yang Milan. Oke, kick off. Holland di sini, Holland. Frame rate-nya cakep ya. Kelihatan tuh ada 60 ya.
Mau kemana, Pak? Mau kemana? Ini gede banget ya. Nggak biasa gitu gue ngelihat layarnya gede banget, sumpah. Tapi overall oke sih. Lihat frame rate-nya aja deh kalau gitu. Frame rate-nya sini kelihatan tuh. Nah, weh, Ramos, Horta, gimana? Oke, Bellingham. Oke, berhasil dimain-mainkan saja oleh Bellingham. Iya, aduh, diambil bolanya. Sergio Busquets mencoba mengambil bola. Sergio Busquets mengoper ke sana. Sergio Busquets kepada Bellingham. Bellingham kembali saja kepada siapa ini? Blanc. Blanc ke Xavi. Xavi ke Bellingham. Oh, Bellingham ada di sana. Dan apa yang terjadi? Ditangkap oleh kipernya. Apakah ternyata offside, saudara-saudara? Iya, ternyata offside. Dikit banget, Sid. Offside-nya, Sid. Maafin, kek. Lanjut. Kalian sambil ngecek frame rate yang ada di sini ya. Jangan lupa ya. Anjay, kiper yang majuin coy. Songong banget antum. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini gede banget pak layar pak, sumpah susah banget pak ngelihatnya pak. Tuh kayak lu pengen ngelihat aja tuh kayak mata lu tuh harus bergeser gitu. bukan bukan hal yang bagus sepertinya untuk main game menggunakan tablet sebesar ini tanpa stick ya. Langsung di touch kayak gini tuh masalah banget sih. Ah, elah. Oke, kejar Bellingham. Enggak ada. Enggak, Ramos, Horta di sana. Oh, Di Maria dikejar oleh Skurs. Emang kita harus banyak-banyak berskurs ya supaya kita tidak kufur nikmat. Keluar. Bola tidak tahu kemana arahnya, siapa namanya, rumahnya di mana. Dia punya Del Piero coy. Gokil juga. Ini susah pak. Entah kenapa gue ngerasa kalau layarnya ini agak kurang licin ya. Jadi berasa agak kesat gitu loh. Tapi jadinya tuh kayak nggak sensitif gitu. Tapi mungkin itu perasaan gue aja ya. Perasaan gue aja bisa jadi ya karena layarnya gede banget coy. Susah banget pak main pak. Oke, kalau kita lihat dari frame rate sih, ini bagus frame rate-nya ya. Ada di angka 50 atas sampai ke 60 ya. Tapi pengalamannya tuh entah kenapa kurang menyenangkan. Not pleasing, not as pleasing as kalau misalnya kalian main di handphone dan dapetin frame rate segini gitu. Ini kayak rasanya layarnya tuh keset banget pertama, dan yang kedua itu tadi gede banget. Itu keluhan gua aja sih. Mungkin kalau kalian gak masalah sama itu dan ngerasa fine-fine aja, ya bisa dipertimbangkan lah beli Pokopet buat main EAFC. ah Allahu Akbar, kenapa bisa diambil tuh bola? Bellingham kenapa mundur jauh banget? Vini, Xavi, astaga. Nah, Bellingham lagi. Dia juga punya Bellingham, coy. Ah, ah, ah. Tidak pernah bisa berhasil melakukan finishing. Rahardian Wahyu Pradana di sini. Aduh, sayang sekali. Waktunya habis. 0-0 main lagi melawan Real Madrid ya. Kita akan cek suhunya saja dulu ya di bagian sini depan. Ada di angka 35-an menuju ke 36 tadi paling tinggi ya. Di bagian belakang juga sekitar sama lah ya. Ini 34 menuju 35 di sini. Ya mungkin 35 sampai 36 ini adem banget ya. Jam 20.41, baterainya bersisa di angka 72%. Oke, lanjut ke game yang berikutnya. Langsung bola lagi, eFootball. Hey, fokus. Settingan di football ada di standar 30. Gue akan pindahin ke tinggi dan 60 FPS. Harusnya sih kuat ya. So, let's get to the game. Oke, ini football teman-teman. Tapi gue mainnya exhibition ya, authentic. Jadi ini menggunakan AC Milan melawan Manchester United. Oke, definitely ini jauh lebih baik pengalamannya ketimbang main EAFC tadi, sumpah. Ini layarnya, touch-nya berasa lebih licin ketimbang tadi EAFC. EAFC tuh kayak nyebelin banget gitu loh. Ini lebih enak sih. Terus juga tampilan grafisnya tuh berasa lebih smooth gitu loh. Tuh, lihat. 60 FPS-nya berjalan dengan lancar ya. Ini settingannya high, 60 by the way.
Oke, Lisandro Martinez di sana. Diogo Dalot dikejar oleh polisi. Oh, tidak bisa. Calabria. Oh, Florenzi. Apa yang terjadi Florenzi? Ben Nasser. Rafael memberikan kepada Olivier Giroud. Oh, sayang sekali Florenzi sekarang megang bola. Iya, Davide Calabria. Olivier Giroud. Giroud! Gol! Sayang sekali Olivier Giroud. Serius kan? Lo ngerti kan maksud gue, berasa lebih fluid gitu ya, lebih lancar, lebih licin gitu. Ini berasanya emang kayak begitu. Ketimbang tadi, apa tadi itu masalahnya bukan di frame rate tapi di sinyal apa gimana gitu ya. Kok karena tadi kan online tuh, rank tuh tadi tuh 0-0 lagi, udah rank 0-0 lagi. Yes. Reinders gol! Selebrasi gol, kita lihat seperti apa. Ini bagus banget. Ini jauh lebih bagus daripada IEFC tadi. Rasanya, pengalamannya, tampilannya itu semuanya lebih revamp, lebih sempurna ketimbang si IEFC tadi. Ini lebih enak sih. Gue bisa ngerekomendasiin banget main eFootball di tablet ini. Sumpah ini bagus banget ya. Replaynya cakep. Look at that. Sat. Sat. Oke, Ryan di sana kosong, tembak langsung, boom, gitu. Bagus, 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 bagus. Oke, ini adalah selebrasi gol ketiga dari Olivier Giroud. Susah amat nama, Bang. Overall ini bagus banget ya. Seperti yang kalian bisa lihat dari frame rate-nya, ini kelihatan tuh FPS-nya tinggi sekali. Mantap ya. Nice. Sekali lagi gue bisa bilang ini pengalamannya lebih oke ketimbang ketika gue main EAFC tadi. Ini tuh lebih sempurna lah bisa dibilang ya. Touchscreen-nya lebih licin, warnanya lebih nyegerin mata gitu. Ini bukan salah tabletnya sih, ini salah siapa ya? Gamenya emang beda pak, beda. Menurut gua kalau mobile, wih, hampir saja kalau mobile ya. Si eFootball better sih, tapi kalau PC gue bisa bilang EFC lebih oke lah. Ya beda emang beda. Aduh, Bruno Fernandes. Gokil, 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 gokil. Nice, tuh lihat. Replaynya, replay apa? Ya tampilan orangnya lah ya, kayak begitu ya. Ini replaynya tuh. Tush, mantap kan? Oke, ini udah added time. Udah nggak bisa nambah gol. 3-0 ya di sini ya. Berhasil dapatkan oleh AC Milan. Dan kita cek dulu suhunya di bagian depan nih, agaknya lebih panas sedikit nih kayaknya nih. 35 masih. Gokil, 35. Gokil loh. Dan di bagian belakang juga sama loh, 35. Mantap sekali Pokopet ini ya. Baterainya sekarang jam 25.06, tersisa 68%. 68% tuh kelihatan ya. Lanjut ke game yang ke-7. Call of Duty Mobile. 7, 8. Untuk Call of Duty kita dapat settingan tuh kayak gini. Ada di high dan frame rate-nya sangat tinggi. Bisa dipindahin ke max ya. Nice banget ya. Kita nggak main Battle Royale, kita akan main multiplayer aja. Anti-aliasingnya on, efek bayangannya on, ragdollnya gue bikin on, realistic scope-nya on. Dah, settingannya kayak gini. So, let's get to the game. Tunggu. Ini ada settingan eksperimen ya. Super resolusinya gue coba nyalain, performa optik scope-nya juga gue nyalain. Hehe. Yuk masuk gamenya ya. Oke, seperti biasa multiplayer dan gyroscope di sini jauh lebih bagus ketimbang gyroscope pas tadi gue main di PUBG Mobile ya. Ini bagus pak gyroscope-nya pak. Oke banget ini gyroscope-nya. Pas tadi PUBG Mobile tuh kayak turun ke bawah terus gitu, tapi ini enggak. Ini bisa banget buat dipakai ya. Paling enggak lumayan ngebantu lah. Ah, ini lumayan ngebantu ya buat sniping kayak begini. Nice. Mana tadi? Oh, nice sekali. Mantap sekali. Oke. Aduh. UAV assist nice. Aduh, gue bingung.
Nice. Pasang di sini. Oke. Oke, sentry gun kill. Nice. Bisa ya. Frame rate juga kalian cek ya. Ini 59 60 bagus ya. Oke. Miner assist asem. Oke. Cool. Lagi dong, lagi dong. Nah, buset dah, asik banget ya sasaran empuk di sini ya. Ih. Belum ada yang naik-naik ke atas sono nih buat ngelawan gua. Hah? Ada tuh. Ada satu tuh. Ntar lagi kelihatan dia di sini nih. Oke. Ah, susah. Oke, gue pakai Vitol ya. Nah, tuh pakai Vitol juga asik. Gini dong, berarti tadi salahnya PUBG tuh, bukan salah si Pokopet-nya tuh. Ya, untuk gyroskopnya ya. Gua nggak bisa nyalain Pokopet-nya nih buat gyroskopnya. PUBG-nya nih yang salah nih. Banyak banget kill gua coy. Thanks to Vitol. Oke. Nice. Mana ini masih berlanjut nih pertandingan. Bukannya udah ngekill banyak gua. Sombong. Nah, nice. Ayolah. 5 biji lagi, guys. Oke. Oke, satu orang lagi, Kak. Satu orang lagi, Kak. Mana, Kak? Udah nih selesai. 50 belum? Satu lagi, Kak. Nah, pantatnya kena tembak, Kak. Gol. Keren banget gue emang. Oke. Self claim keren. Kita cek dulu suhu di bagian depan ya. Ini ada di angka 35-36 derajat Celcius. Nice banget. Di bagian belakang juga ada di angka 35-36 derajat Celcius. Ini buset dah. Adem banget, Pak. Dan baterainya kita cek dulu ya. Baterai jam 21.04 tersisa di angka 66%. 66%. Kelihatan ya? Lanjut ke game yang berikutnya, Honkai Star Rail. Oke, ini settingan dari Honkai Star Rail. Semuanya ada di sedang, FPS-nya aja yang bakalan gue pindah ke 60. Sisanya ya default di sedang lah ya. So, let's get to the game. Kalian bisa cek FPS-nya di atas itu ya. Jadi silahkan diceki-ceki. Nah, kan. Sekarang kita bertarung ya. Ini gue bikin auto aja apa gimana nih? Oke, gue bikin auto aja ya. Gue males ya. Oke, tampilannya kayak begini, guys. Oke, frame rate-nya naik turun ya di angka 40-an sampai ke 50 sampai ke 60-an fps naik turun. Agak kurang stabil tapi masih enak banget buat dilihat karena memang si Star Rails ini bukan game apa namanya fast pace yang action gitu. Dia turn based jadinya menurut gua sih masih fine-fine aja kalau dimainin dengan settingan kayak begini gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekali lagi ya kita coba ya. Bertarung lagi, kita tembak. Nah, kita lihat lagi ya. Ini kita autoin lagi aja. Males gue mainnya. Tap sekali dan Oke, langsung Ethereal Dreams dipakai di sini. Frame rate-nya juga 40, naik ke 60 ya. Ini bagus sih. Bagus sih, ini nggak ada kendala sama sekali ya untuk frame rate-nya. Nice. March ini juga oke. Oke, karakter gue juga keren banget di sini. Stardust Ace langsung dipakai, coy. Wow, bagus, Pak. Bagus. Nice. Gitu aja kita cek suhunya di bagian depan. Intinya mah bisa dimainin ya. Ini kelihatan ada di angka 36 derajat Celcius. Menuju ke 37 langsung naik, Pak. Berat juga nih Star Rails nih ya. Nah, bagian belakang di sini ada 35 ya, tipis-tipis ke 36 kali ya. Oke. Jam berapa sekarang? Kelihatan 2109, baterainya bersisa di angka 64%. Not the best ya. Sekali lagi gue bilang baterainya agak cepat turun. Untuk game yang terakhir, Asphalt 9.
Sorry, Asphalt apa? Unite. Oke, untuk settingannya kayak gini ya. Gue pasang di frame rate-nya 60. Mudah-mudahan benar-benar bisa sampai ke 60 FPS ya. So, let's get to the game. Oke, ini di Canyon Launch ya. Mantap. Grafisnya bagus banget, Pak. Main Asphalt di tablet segede gini ternyata bagus juga ya. Ini gue nggak pernah nyangka loh kalau main Asphalt di tablet gede tuh enak ya. Waktu gue pakai iPad juga gue nggak kepikiran buat main Asphalt. Cung, waduh, ngeri amat ini, ngeri amat Pak. Bagus sih. Frame rate-nya juga kelihatan tuh ada di angka 60, bagus banget. Cuma memang tidak ada motion blur ya, berasa di sini ya. Tapi kalau ada motion blur, bagus banget sih, sumpah. Saya nggak ada motion blur ya, jadi agak less cinematic gitu. Kalau ada motion blur rasanya tuh kayak cinematic banget gitu, kayak nonton film gitu, feels-nya. Nggak tahu, apa gua aja apa kalian juga begitu ya? Setiap kali main game, gua tuh seneng kalau ada motion blur-nya, karena rasanya tuh cinematic banget. Wah, kok dia nggak jatuh-jatuh sih? Nah, aduh nggak kena juga loh. Mau dikenain nggak bisa loh, kesel. Wah, tuh yang nomor 1 di situ ya. Oke, pantulan di akhirnya bagus banget. Nggak bercanda. Oke, terbang tinggi, melayang, menuju tak terbatas dan melampauinya. Wah, nggak sopan Anda. Oke, turun aja lah. Jatuh kan, kena kan? Nakal sih. Jangan nakal-nakal dong sama papa. Uh, Kena juga Anda kan? Oke, position menentukan prestation. Bagus ya. Nice, finish. Tampil dengan sempurna sekali di sini. Oke, kita akan langsung cek aja ya. Suhunya di bagian depan di angka 35,9 tadi kelihatannya, 36 lah ya. Dan di bagian belakang juga ada di angka sekitar 35,6, 35,8, 36 lah ya. Mantap sekali. Jam 21.14, baterainya bersisa di angka berapa ini? 63%. Gimana? Pantas nggak Pokopet ini buat main game? Kita masuk ke kesimpulan. Jadi emang Pokopet itu adalah tipikal sebuah device yang punya performa mid-range sesuai dengan harganya dan spesifikasinya. Tapi fakta bahwa sebuah tablet dengan resolusi layar yang bagus banget, layar yang oke, kuat, speaker yang juga bagus, dan dikasih chipset yang mid-range agak ke atas dikit, dan dijual di harga 4 juta, itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa dibantah, dan Pokopet itu ada di situ, dan itu bagus banget. Cuma ketika kita ngomongin masalah performa, ini yang perlu kalian ingat baik-baik. Buat kalian yang pengen beli Pokopet, ingat bahwa sekeren-kerennya spesifikasi dan harga yang ditawarkan sama Pokopet, dia tetaplah sebuah tablet mid-range. Yang secara performa emang dia mid-range. Jangan harapkan dapat sebuah performa tablet yang luar biasa bagus kayak sebuah tablet flagship gitu misalnya. Ditambah layarnya yang resolusinya juga gede, 2,5K, itu ngebikin si tablet ini kerja lebih ekstra ketika kalian pakai buat main game. Bayangin kalau misalnya Snapdragon 7S Gen 2 itu disuruh ngedrive sebuah layar yang resolusinya itu Full HD Plus aja, atau mungkin HD Plus aja. Itu pasti akan lebih mudah buat si Snapdragon 7S Gen 2. Cuma ketika dia diminta untuk ngedrive, ngejalanin sebuah tablet dengan layar 2.5K, nah, di situ Snapdragon 7S Gen 2-nya mulai berasa keteteran. But hey, it's okay. Selama gue menggunakan Pokopet, semua game yang gue lempar ke Pokopet itu bisa dimainin dengan lancar. Cuma, yang perlu kalian catat adalah kompromi itu ada di settingannya. Settingannya nggak bisa ke yang tinggi-tinggi banget gimana gitu. Kalian harus kompromi dan harus berasa fine dengan settingan yang ada di mid to high lah, bisa dibilang kayak begitu.
Oke, beberapa catatan khusus spesifik untuk Pokopet yang gua cobain ini. Itu di antara lain pertama, gyroscope di game PUBG Mobile, entah kenapa dia nggak bisa dipakai menurut gua, karena dia selalu jatuh ke bawah. Well, masalahnya bisa jadi bukan di Pokopetnya, masalahnya bisa jadi di PUBG Mobile-nya. Mudah-mudahan akan ada update software mendatang yang memperbaiki masalah itu. Gue bisa bilang bukan masalah di Pokopetnya, karena ketika gue main Call of Duty Mobile, toh gyroscope-nya ngebantu banget kok buat gue sniping main di Call of Duty Mobile dengan si Pokopet itu. Tapi sekali lagi, ini bisa jadi masalahnya game ya, itu adalah layar ketika gue main EAFC, itu berasa keset. Tapi emang kalau dibandingin sama eFootball, beberapa kali di beberapa device yang mereknya berbeda, bukan cuma Xiaomi dan Poco, tapi juga di merek-merek lain, itu berasa di EAFC layarnya tuh entah kenapa berasanya lebih keset. Kalian yang emang main EAFC daily gitu ya, coba tulis di kolom komentar, apakah layarnya emang berasa keset atau enggak dibandingin dengan eFootball. eFootball rasanya berasa lebih smooth, lebih stabil, yada-yada segala macam. It's okay and fine and good gitu loh. Ya, catatan lagi ya buat kalian yang pengen main game-game yang menyegarkan mata kayak semacam Genshin Impact, Honkai Star Rails, atau bahkan ZZZ, itu kalian harus ikhlas nurunin settingan grafisnya dan resolusinya itu ke bawah. Sementara layarnya kan gede banget gitu ya. Kalau settingan resolusinya itu diturunin ke bawah, berarti pixelnya agak berasa, gambarnya agak berasa kotak-kotak atau pixelated lah kayak begitu. Buat kalian yang bisa kompromi sama hal itu, Pokopet adalah sebuah device yang oke banget dan layak banget buat kalian beli kalau kalian pengen punya sebuah tablet untuk main game. Buat kerja pun oke, karena dia punya smart pen dan juga keyboard case-nya yang luar biasa bagus. So, that's it. Itu aja video gua tentang performa gaming dari si Pokopet. Ya, perlu kalian catat, performa gaming itu bisa berubah-ubah over time. Jadi kalau kalian yang nonton video ini 1 atau 2 tahun kemudian, bisa jadi hasilnya berbeda. So, ya begitulah. Gue dari Mana lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.